IPA 2. Nah, kami akan menjelaskan satu soal mengenai penerapan nilai maksimum dan minimum turunan fungsi trigonometri. Baiklah teman-teman, diberikan salah satu soal, saya akan bacakan. Sebuah papan digunakan untuk mencapai pagar setinggi 8 meter untuk menopang dinding yang berada 1 meter di belakang pagar. Dan pertanyaannya, berapa panjang papan terpendek? Nah, baik. Sebelum kita menjawab soal ini, kita akan menggambar dulu papan serta dinding serta pagar yang dimaksud oleh soal. Sebuah papan digunakan untuk mencapai pagar setinggi 8 meter. Diketahui pagar setinggi 8 meter. Nah, setelah ada papan yang digunakan untuk mencapai pagar setinggi 8 meter, nah selanjutnya ada dinding yang berada di belakang pagar ini untuk menopang papan tersebut. Saya gambarkan. Nah, ini yang dimaksud dinding yang berada 1 meter ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada papan yang ditopang. Berarti saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, maka kita ambil garis. Sudah terbentuk suatu segitiga dan ada sudut di tempat di sini. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapa panjang papan terpendek? Maka kita lihat panjang daripada papan ini kita sebut L. Nah, kalau ditanya panjang papan terpendek, bisa teman-teman lihat panjang papan yang terpendek adalah bagian ini. Dan ini adalah bagian terpanjangnya. Maka bisa saya berikan nama, di sini bisa L1 dan di sini L2. Boleh sebaliknya. Nah, teman-teman, maka muncullah persamaan daripada gambar ini. L1 ditambah dengan L2, itulah L secara keseluruhan. Berarti ini adalah R. Maka untuk mencari papan terpendeknya, kita dapat gunakan rumus. Di sini juga terdapat segitiga untuk bagian L1, L minimum. Saya keluarkan. Nah, ini teman-teman. Di sini ada 1 meter. Maka di sini 1 meter. Dan untuk sisi miringnya ada L1. Nah, dapat kita simpulkan ini adalah sisi miring dan ini adalah sisi tegaknya. Dan kita masukkan ke dalam rumus. Kalau ada sin, maka ini adalah depan per miring. Ini sudutnya, tetapi di depannya belum ada, maka bukan sin yang berlaku. Selanjutnya cos itu samping per miring. Nah teman-teman, di sini ada samping dan ada miring. Otomatis kita pakai untuk rumus cos. Maka kalau kita masukkan, cosnya sama dengan sampingnya 1 per L1. Karena kita mau mencari L1, kita pindahkan ruas. L1 sama dengan 1 per cos theta. Sudah kita dapat untuk L1, yaitu panjang yang minimum. Sekarang kita cari L2-nya. Ini kan sudah juga terbentuk segitiga teman-teman. Kita keluarkan gambar tersebut. Saya keluarkan. Nah, di sini ada sudut, di sini ada L2, dan di sisi tegaknya ada angka 8. Maka seperti sama untuk mencari L1-nya, kita gunakan sin, cos, atau tan. Gimana caranya? Dengan mengetahui apa saja yang ada dalam segitiga ini. Kalau sin, depan per miring. Nah, cocok ya teman-teman. Berarti kita pakai sin, yaitu depan per miring. Nah, di depan sudut ada angka 8 dan miringnya ada L2. Nah, di sini sudah kita dapat persamaannya bahwa L2 sama dengan 8 per. Ini sinnya teman-teman. Nah, kita cari L2-nya, maka kita pindah ruas, berarti 8 per sin theta. Nah, berarti sudah kita dapat persamaan pertama dan yang kedua. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan yang awal. Nah, L1 ditambah L2. L1 adalah 1 per cos theta ditambah
L2 adalah 8 per sin theta. Nah, kita ganti 1 per cos theta dan 8 sin per theta menjadi lebih bentuk yang sederhana. Nah, 1 per cos itu adalah secant. Maka kita ganti 1 per cos theta menjadi secant theta. Ditambah, nah, 1 per sin itu adalah cosecant. Maka kita turunkan angka 8-nya kali cosecant theta. Nah, inilah persamaan yang kita dapat untuk akan mencari nilai terpendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat mencari nilai maksimum, yaitu L aksen sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai X dan kita turunkan dan kita kasih sama dengan 0. Pertama itu L aksen. Secant turunan dari secant adalah secant theta kali tangen theta tambah 8 dikali, kita pindahkan minusnya karena hasil turunan dari adalah minus 8 kali cosecant theta kali kotangen theta. Karena nilai dari ini tidak mudah dipahami, jadi kita ubah saja ke dalam bentuk sin cos tan. Jadi kita turunkan jadi 1 per cos theta dikali sin theta per cos theta ditambah minus 8 dikali 1 per sin theta dikali cos theta per sin theta. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus perkalian dari aljabar, yaitu kita kalikan samping, terus di bawahnya kita kalikan juga, yaitu sin theta per cos kuadrat theta ditambah minus 8 cos theta per sinus kuadrat theta. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan cara yang sama. Jadinya sinus pangkat 3 theta ditambah minus 8 cos pangkat 3 theta per cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta. Setelah itu kita kalikan ke samping, jadinya sinus pangkat 3 theta dikurang 8 cos pangkat 3 theta. Karena ini dikali ke sini jadi hasilnya tetap 0. Setelah itu biar angkanya cantik kita pindahkan yang minus ke kanan. Jadinya sinus pangkat 3 theta sama dengan 8 cos pangkat 3 theta. Setelah itu kita pindahkan nilai yang kanan, jadinya per di kiri. Jadi sin pangkat 3 theta per, kita tinggalkan 8-nya di kanan, cos pangkat 3 theta sama dengan 8. Setelah itu kita dapat mencari nilai lain dari sinus dan per cos. Jadi nilai dari sin per cos itu adalah tangen, jadi kita bisa ubah tangen pangkat 3 theta sama dengan 8. Karena ada pangkat 3 di sini, kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya akar pangkat 3. Jadi tangen theta sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Jadi tangen theta sama dengan 2. Setelah itu kita uji ke dalam L1. Kita masukkan, kita keluarkan gambarnya. Nilai dari sini adalah 1. Karena kita akan mencari nilai dari, karena kita memiliki nilai tangennya, jadi kita masukkan nilai tangen di sini. Rumus dari untuk mencari nilai tangen sendiri adalah depan per samping. Sampingnya kita tahu dari nilai theta-nya itu adalah 2. Jadi
Jadi nilai dari miringnya dapat kita cari menggunakan rumus miring, yaitu sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 5. Setelah kita dapat nilai minimum dari gambarnya, kita uji ke dalam L1. Yaitu L sama dengan 1 per cos theta tambah 8 per sin theta. Kita masukkan nilai yang diketahui. Jadi kita ketahui rumus dari cos itu adalah depan per miring, jadi kita masukkan nilainya 1 per akar 5 tambah 8. Rumus dari sinus itu adalah samping per miring, jadi 2 per akar 5. Kita sederhanakan menjadi akar 5 tambah 4 akar 5. Setelah kita tambahkan kedua nilainya, karena akarnya sama-sama 5, jadi kita bisa tambahkan jadi 5 akar 5. Jadi 5 akar 5 adalah nilai minimum yang bisa digunakan untuk menopang papannya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak.